72 jam ya, alias 3 hari ini penting banget buat di-mention. Simple aja, karena 72 jam pertama itu udah dianggap sebagai periode paling krusial setelah bencana terjadi. Karena di dalam fase 72 jam pertama guys, ada 3 hal mendesak yang pasti akan terjadi. Yang pertama apa? Pemerintah pasti kewalahan, artinya layanan darurat pasti drop, hancur. Contoh, lu butuh bantuan dari militer, pemadam kebakaran, pasti terganggu, pasti kewalahan lah. Yang kedua, pasti yang namanya bantuan itu tidak tersebar merata ke seluruh penjuru warga yang terdampak. Udah pasti bantuan gak tersebar sempurna. Yang ketiga, akibatnya apa ujung-ujungnya? Banyak orang harus mandiri dulu sebelum bantuan bisa datang ke rumah mereka. Nah, maka penting sekali buat warga memiliki kesiapan menghadapi 72 jam pertama supaya tidak terjadi penjarahan, kepanikan massal, pembunuhan, perampokan, dan apalagi penimbunan barang guys. Nah, lu bisa lihat faktanya yang terjadi di Indonesia juga seperti itu. Teman-teman tahu nggak ketika terjadi bencana di Aceh, karena orang-orang di sana juga nggak dipersiapkan untuk menerima bencana alam, apa yang terjadi? Ketika bencana terjadi di tanggal 27 November 2025, Aceh itu baru ditetapkan mengalami bencana darurat setelah 1 hari di tanggal 28 November 2025. Dan selang 1 hari setelahnya, apa yang terjadi di tanggal 29 November terjadi penjarahan besar-besaran guys. Dan bantuan pemerintah baru bisa sampai di tanggal 30 November 2025. Jadi sesuai dengan kaedah yang berlaku, dibutuhkan 3 hari sampai bantuan itu bisa datang. Dan itu pun belum merata guys. Prabowo sendiri, Presiden Prabowo baru datang di tanggal 12 Desember 2025. Ya sangat disayangkan. Tapi ya itu, ketika terjadi kekacauan, respon pemerintah pasti lambat. Dan pemerintah Belanda pun sudah ngerti dirinya sendiri pun pasti bakal lambat. Karena semua terputus, jalan terputus, jembatan terputus, listrik terputus, internet terputus, telepon terputus, koordinasi jadi makin sulit, apalagi longsor di mana-mana. Nah, inilah mengapa penting untuk bersiap di 72 jam pertama guys. Dan bukan cuma Belanda guys yang udah bersiap-siap menyambut Perang Dunia III. Negara-negara lain di Eropa itu juga mengeluarkan buku khusus buat warga negaranya, buku panduan serupa nih buat warga negara mereka. Seperti Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Jerman, Norwegia, Denmark, Lituania. Mereka semua udah membagikan buku pedoman bertahan hidup 72 jam untuk rakyatnya sendiri. Nah, kalau Indonesia gimana nih? Indonesia udah siap belum kalau terjadi Perang Dunia III? Benix hadir memberikan buku panduan darurat 2026. Dan teman-teman wajib baca buku panduan Benix ini. Supaya tadi nggak ada pemenjarahan, perampokan, pencurian, kekacauan di mana-mana. Lu siap menghadapi krisis di 72 jam pertama. Jangan khawatir, buku ini gua kasih gratis. Lu tinggal download linknya di bawah ini guys. Intinya apa? Di situ lu harus sediakan minuman. Yang paling penting air bersih, 9 liter per orang. Lu harus punya stok itu. Jadi kalau di rumah lu ada 3 orang, lu harus siap 27 liter. Very simple. Lu harus siapkan makanan kaleng yang gak cepet basi, gak cepet busuk. Ada semua disajikan dengan detail, dengan gambar-gambar yang menarik supaya lu baca itu buku. Karena ini penting ya, gue pengen lu survive. Lu harus baca buku itu dan bagikan ke semua orang yang lu kenal. Jangan sampai peristiwa di Aceh itu terulang lagi guys. Karena kita gak siap. Jangan berharap negara akan hadir tolongin lu. Kenapa? Karena semua sistem akan kolaps ketika kekacauan itu terjadi. So lu harus stay safe di tempat lu sendiri, di rumah lu sendiri, lu mandiri at least for the first 72 hours. And then afterward, ya jangan khawatir. Gua yakin militer akan datang bantuin lu, pemadam kebakaran. PLN pun bakal gendong-gendong tiang kabel listrik supaya listrik masuk lagi, yakin gua. Tapi 72 jam pertama lu harus siap guys. Baca buku kita, bagikan sebanyak-banyaknya. Nah, balik lagi nih guys, ini penting nih. Sebetulnya Indonesia udah siap belum nih menyambut Perang Dunia III? Masuk ke fase super krisis guys. Ya syukurnya ya, kita harus benar-benar bersyukur bahwasanya ya Presiden Prabowo itu udah sempat berulang kali mengingatkan bahwa Indonesia memang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan lu bisa lihat lah dari sini, jangan-jangan nih kode nih dari Prabowo bahwa Indonesia harus siap menyambut Perang Dunia III. Lu bisa lihat kutipan dari CNN. Prabowo udah bilang sendiri loh bahwa situasi dunia saat ini is in a very dangerous time. Gue ulangin, a very dangerous time. Kita memasuki periode yang sangat berbahaya. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Makanya teman